Pemirsa, kita kembali lagi di segmen yang kedua. Kita akan mendengarkan lagi apa yang menyebabkan seorang ibu Fang-Fang akhirnya menemukan solusi yang begitu inspiratif buat kita orang, jadikan pengalaman yang baik buat kita semua. Kita dengarkan lagi ya. Fang, tadi menarik sekali ya. Jadi problemnya yang dihadapi oleh Fang-Fang sendiri bukan hanya terjadi pada diri sendiri gitu ya. Jadi lewat broadcast saya gitu mungkin kan jadi ngerasa kita tidak sendirian gitu ya. Jadi karena apapun yang saya broadcast itu adalah sebuah pengalaman, mau itu ada pengalaman yang telah saya lewati sendiri ataupun pengalaman dari teman-teman di MKLand ya, dari sobat MKLand. Walaupun kita mempunyai satu community dalam dunia maya, tapi itu luar biasa sekali gitu. Jadi ya mungkin kamu sendiri juga ngerasain manfaatnya gitu. Bisa diceritakan manfaat dari MKLand dengan mindful parenting, apa yang membuat kamu merasa begitu bergunanya ini buat kamu dan mungkin buat orang tua yang ada di rumah? Ya manfaatnya ya memang bukan untuk saya sendiri aja ya, mungkin banyak ya ibu rumah tangga juga sama semua problem seperti itu ya, itu umum lah gitu. Memang ya setelah saya terima broadcast memang pertama juga aduh agak ini ya, kadang-kadang kita juga ya tahu sendiri pagi-pagi gitu kan, terima ini terus mau ini mau itu ya, kadang ya saya sempetin baca cuma sekilas, cuma kadang nanti siang saya baca lagi tuh, saya iniin lagi, oh iya ya, oh begini maksudnya ya. Memang kalau memang sekiranya wah ini bagus, bisa di-sharingkan ke anak atau ke suami, atau kita punya grup, kalau di BB gitu kita ada grup, kita masukin, kita share. Ya kalau memang ini oh cuma untuk suami aja, saya kirim ke suami aja gitu. Kalau memang untuk anak-anak ya saya share ke anak-anak gitu. Biar kita sama pemikirannya gitu. Terus kan ke teman-teman juga saya share gitu. Jadi itu bisa menjadikan sebuah bahan juga ya. Jadi untuk kita bisa mendiskusikannya gitu ya. Karena kita masih sadari bahwa tidak ada sekolah untuk menjadi orang tua kan gitu. Nah dari bahan-bahan itu akhirnya ya membuat kita tuh juga lebih, wawasan kita juga lebih mengerti gitu ya. Nah khususnya untuk mindful parenting itu gitu, apa yang membuat kamu merasa ya bahwa saya sekarang mungkin kita bisa mengatakan dulu saya jadi orang tua yang seperti ini, tapi sekarang setelah saya mengenal mindful parenting, saya menjadi orang tua yang lebih bijaksana atau lebih wise gitu. Apa yang terutama itu yang kamu rasakan tuh apa, di bagian mananya sih? Ya itulah, ya itu buat nambah wawasan kita, apalagi kita udah sebagai orang tua ada umur gitu ya, kadang dulu soalnya kita yang paling benar gitu ya. Jadi sudah gitu kan ya, kadang ya ilmu pengetahuan itu kan penting ya. Nah, jadi saya tuh sebagai ini sebagai ilmu pengetahuan deh gitu. Jadi pengalaman buat orang lain juga bisa jadi pengalaman orang yang baik ya kita ikut gitu. Kalau memang yang nggak baik ya kita berusaha. Ya kalau bisa kita ya bawa juga, itu ada loh pengetahuan seperti mungkin itu, ada yang kurang gitu ya, ya kita coba melengkapi lah gitu. Fang-Fang jadi merasa lebih bisa berempati sama anak nggak? Iya lebih jauh ya. Jadi ayah mungkin dulu kan kita selalu merasa bahwa ya saya makmu loh gitu kan. Jadi yang pokoknya kita ngomong ayah gitu kan. Tapi setelah dengan adanya mindful parenting yang selalu mengingatkan kita untuk menjadi orang tua yang lebih bisa membangun empatinya gitu. Akhirnya yang dirasakan ketika kamu pernah nggak mencoba, oke, saya coba dong saya jadi anakku gitu. Jadi saya ada di posisi anak begitu, lihat ke kita apa yang kita lihat di situ. Iya, kadang itu. Nah, aku baca itu yang mindful parenting itu kadang-kadang di pembahasannya kan kadang ya kamu lihat ke kitanya dulu gitu. Oh iya, kalau saya sebagai anak gimana gitu. Pasti kita juga nggak mau menerima kan. Nah, jadi saya istilah kita bercermin gitu kan. Dari itu ya kita ya berusaha untuk menyesuaikan, mengubah gitu. Ternyata luar biasa ya dengan mindful parenting itu ya. Saya lihat tiap hari ya dapat testimoni dari orang-orang yang bagaimana sebenarnya semua orang tuh tahu sebenarnya kita mau jadi orang tua yang baik. Siapa sih yang nggak mau jadi orang tua yang baik buat anak-anak gitu ya. Kadang yang timbul adalah kadang
cara kita yang kadang suka salah gitu, akhirnya kita suka membandingkan, ya. Coba lu lihat si itu gitu kan. Padahal setiap anak itu kan unik, ya. Tapi setelah kamu mencoba menempati di dalam posisinya anak, akhirnya kita menemukan ya ternyata betapa egoisnya kita jadi orang tua gitu ya. Akhirnya kita di sini memutuskan untuk berubah, ya. Ya, saya banyak mendapatkan informasi gitu ya dari perubahan seorang anak itu. Sebenarnya itu yang bisa membuat anak berubah itu sebenarnya yang harus kita ubah itu adalah orang tua dulu gitu ya. Setuju nggak dengan orang tua itu juga mesti harus ngelewatin satu proses ya. Nah itu pernah nggak terjadi permasalahan misalnya antara suami sama istri nih, karena kita bisa tidak satu komando di dalam memutuskan sesuatu. Ya gitu, harus ada satu komando. Harusnya satu komando kan gitu. Tapi memang ya suami ya, dia kan sebagai kepala keluarga ya. Saya sih ini kan dia jadi komandan lah dalam keluarga gitu. Ya itu sih maksudnya baik adanya ya kalau bisa, tetapi kan nggak semua pandangan dari seorang suami itu kan pasti 100% bisa kita terima gitu kan, gitu loh. Nah, misalnya dengan pengetahuan yang di mindful parenting itu otomatis kan membuat sisi kualitas kamu sebagai seorang ibu itu kan otomatis terupgrade kan, terupgrade. Jadi ketika kita mau mendiskusikan sesuatu dengan pengetahuan yang lebih baik, otomatis kita juga jadi lebih pede gitu ya. Iya, mungkin pede kita jadi. Betul ya. betul. Udah bukannya lebih pede aja lagi ya, juga lebih bijaksana kali ya. Akhirnya komunikasi dengan anak juga jadi lebih baik. Tidak harus dengan emosi-emosi lagi sekarang ya. Terlihat kok dari wajahmu yang semakin cerah sekarang ya. Jadi karena kita orang tua suka berpikir bahwa ya orang tua itu banyak makan asam garam ya, sehingga darah tinggi terus ya. Iya, makanya ujung-ujungnya darah tinggi. Faktor keluarga ya. Ya, cuman kadang-kadang kita sukanya kayak begini. Setiap orang tua tuh merasa bahwa apa yang dia lakukan tuh yang terbaik buat anak kan, ya. Namun tidak demikian oleh si anak-anak itu yang menerimanya gitu ya. Kebebasan. Apalagi yang kita bilang dulu gitu kan, kita kaitkan dulu, mama nggak kayak gini, papa nggak kayak gini gitu. Padahal zaman kan sudah berubah gitu ya. Nah, saya yakin banget bahwa mindful parenting ini memang memberikan banyak pencerahan ya. Di sini pencerahan itu tidak sekedar hanya sebagai teori gitu ya. Dan kalau setiap kali kalau saya dapat broadcast itu, sebenarnya broadcast saya juga berasal dari testimoni-testimoni orang yang telah melakukan sebuah kesalahan dan dia mau mengakui kesalahannya itu dan mau berubah. Itu yang penting. Setuju nggak? Setuju ya. Nah kadang kita suka melihat bahwa anak kita masih kecil, tapi tahu-tahu begitu kita lihat, oh aduh udah tumbuh menjadi remaja ya. Jadi kita nggak bisa memperlakukan mereka seperti yang kita inginkan, tapi lewat mindful parenting kita lebih bisa menjadi orang tua yang lebih bijaksana ya. Nah kalau untuk bicara dengan komunikasi dengan suami itu tadi gitu ya, apa sih komentar suami tentang perubahan yang dirasakan dengan seorang Fang yang berubah nih sekarang lebih bijaksana nih? Ya, kalau dulu aku bawa emosi gitu ya, bawa emosi. Cuma kadang-kadang ya dengan adanya itu kan MK Len apa gitu kan. Ya saya ada baca. Kadang ya itu kita bercermin gitu kan. Oh ini kayak gua nih, oh ini bukan gua nih gitu ya, saya ya terus udah gitu ya dari situ ya saya pengen banget gitu ya, jadi bahwa apa yang kamu rasakan itu, jadi kamu tidak merasa sendirian lah ya, tidak merasa sendirian di dalam sebuah apa ya. Kita tidak bicara tentang itu ada sebuah kesalahan di dalam mendidik, itu boleh kita ambil aja bahwa kita sebelum ini belum tahu lah kayak gitu ya, kita belum mengerti gitu ya. Kadang-kadang sih suami juga ini juga sih, jadi berempati juga sama saya, sama kita, sama saya ya, jadinya oh ada bagusnya juga ada gitu, ada perubahan juga ya kadang-kadang maksudnya kadang-kadang suami juga kan
nggak penting lah gitu kan, nggak usah terlalu inilah, kita mengalir aja, mengalir. Cuman ya kalau kita nggak ada satu ilmu pengetahuan, usaha, ya sia-sia semuanya ya, gitu kan. Wawasan juga ya. Ya, ternyata di sini menjadi seorang ibu rumah tangga itu juga sangat penting sekali. Bagaimana kita mengupgrade pengetahuan kita ya. Nah, Fang Fang sudah merasakan betapa luar biasanya mindful parenting, betapa bergunanya community yang ada di MKLen itu yang menambah wawasan kita untuk menjadi orang tua yang bijaksana. Kira-kira kalau disuruh bicara dengan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia, apa yang ingin Fang Fang sampaikan mengenai mindful parenting, MKLen dan lain-lain? Silakan. Buat ini ya, pemirsa ya, mindful parenting sangat ya berguna dan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, apalagi sebagai orang tua yang kita mungkin bingung sumbernya dari mana gitu untuk menambah pengetahuan kita ya. Dari mindful parenting itulah kita bisa banyak belajar ya. Ya menurut saya MK parenting itu sangat kreatif dan inovatif, itu aja. Luar biasa ya. Jadi harapannya supaya MKLen itu terus membumi ya di seluruh Indonesia untuk kita bisa dapat generasi yang lebih baik. Terima kasih banyak, Fang. Pemirsa, kita sudah mendengar cerita yang begitu inspiratif dari seorang ibu rumah tangga, tetapi kemauan untuk belajar, untuk menambah wawasan, itulah yang pantas sekali untuk kita bersama-sama untuk belajar menjadi orang tua yang lebih baik. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.